Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Zakiyah dalam pembelajaran daring tematik PB2 dan 3, subtema 1, tema 2. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya semua pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Yang kedua, menemukan pola lantai pada tari daerah dan mempraktikannya. Yang ketiga, mengamati tanaman di sekitar habitat dan cara melindungi diri. Dan yang keempat, menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Baik anak-anak, untuk pelajaran PKN kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, rukun dalam perbedaan. Coba kalian amati gambar tersebut tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Di situ ada berbagai macam bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gambar yang kedua, di situ adalah terdapat beberapa macam pakaian adat di daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Nah,
Bersatu dalam perbedaan itu adalah contoh hal yang baik. Dengan bersatu, maka kita akan dapat melakukan berbagai macam hal. Nah, sekarang apa saja sih perbedaan yang ada di sekitar kita? Perbedaan yang ada di sekitar kita ada perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Kita dalam menghadapi perbedaan itu, bagaimana sikap kita seharusnya? Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Yang kedua, menyadari bahwa semua manusia tidak bisa menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Yang ketiga, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. Dan yang keempat, membicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Nah, kalau kita menerapkan hidup rukun, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Yang kedua, kehidupan kita lebih harmonis. Dan yang ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. Yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menghindari perselisihan. Dan yang keenam, paling penting, memiliki lebih banyak teman. Nah, salah satu contoh bentuk keragaman di Indonesia adalah keragaman tarian daerah di negara Indonesia. Ada berbagai macam tarian, kalian pasti tahu kan? Contohnya ada tarian kipas, ada tari topeng, ada tari jaipong, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, sebagai seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari yang disebut dengan pola lantai. Tahukah kalian apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis pola lantai. Nah, di situ disediakan ustazah ada 4 macam contoh tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari sedati dari Aceh, ada tari andun dari Bengkulu, ada tari tandak dari Riau, dan ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Coba, bagaimana bentuk pola lantainya? Kalian sudah tahu apa belum? Nah, teman-teman, jenis pola lantai yang pertama adalah jenis pola lantai vertikal atau lurus. Seperti itu ya bentuk polanya, ya. Garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pada pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya, ada tari Yuspon dari Papua, ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan ada tari baris cengkedan dari Bali. Untuk jenis pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Seperti pada gambar tersebut, ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, untuk jenis pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, seperti pada gambar titik-titik tersebut, membentuk diagonal. Nah, untuk jenis pola lantai yang ketiga ada pola lantai garis melengkung. Nah, kalian lihat pada gambar tersebut, ada tari Mak Badang Toraja dari Sulawesi Selatan, ada tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, pola lantai itu membentuk titik-titik seperti membentuk lingkaran. Penari membentuk garis lingkaran ya, seperti gambar tersebut. Kebanyakan digunakan pada tari rakyat dan tari tradisional. Kemudian, pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Teman-teman, tahukah kalian bahwa tumbuhan itu beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya? Nah, tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus yang dimilikinya untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu supaya mereka bisa tetap mempertahankan hidup
dan berkembang biak. Nah, contoh yang pertama adalah pada pohon bambu. Nah, itu yang dilingkari Ustazah, apakah itu? Ternyata pohon bambu mempunyai bulu halus yang tajam. Dan bulu halus ini menyebabkan rasa gatal jika ada musuh yang mengganggunya. Contoh yang kedua adalah tanaman mawar. Nah, coba kalian lihat gambar yang dilingkari Ustazah. Ternyata tanaman mawar memiliki duri yang tajam di permukaan kulit batangnya. Gunanya adalah untuk melindungi diri dari musuh. Nah, selanjutnya adalah contoh pada tanaman nangka. Bagaimanakah tanaman nangka melindungi dirinya? Nah, itu coba kalian lihat pada gambar yang dilingkari oleh Ustazah. Ternyata tanaman nangka ya, jika kita potong buahnya akan mengeluarkan getah untuk melindungi dirinya dari hewan yang memangsanya. Nah, teman-teman, berdasarkan habitatnya, ternyata tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama hidrofit, yang kedua adalah hygrofit, dan yang ketiga adalah xerofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya di permukaan air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan kangkung. Tumbuhan jenis ini memiliki batang berongga agar tumbuhan bisa terapung di permukaan air. Umumnya berdaun lebar untuk mempercepat penguapan agar tidak mudah busuk. Dan yang kedua adalah hygrofit. Hygrofit adalah tanaman yang hidup di tempat lembab, contohnya seperti pakis, lumut, dan paku-pakuan. Biasanya batang tidak tampak karena menempel di tanah atau batu. Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Yang ketiga adalah jenis xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau kadar airnya sangat rendah. Contohnya pada kaktus, mawar, dan lidah buaya. Umumnya adalah berdaun kecil atau berbentuk seperti duri untuk mengurangi penguapan, dan berakar panjang yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air. Selanjutnya, pada tanaman ini memiliki batang tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan cadangan air. Nah, teman-teman, untuk terakhir adalah penugasan bagi kalian apa yang harus kalian lakukan di rumah. Yang pertama adalah tugas PKN, yaitu tuliskan perbedaan yang ada di sekitar rumahmu dan jawablah di buku pada tema 2, halaman 10. Yang kedua untuk tugas SPDP-nya adalah tentang pola lantai pada lembar kerja 6B halaman 7 dan 8 ya. Untuk tugas IPA adalah ciri tanaman untuk LK 6B halaman 4 dan 5 serta halaman 9 dan 10. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.